Dow at the same time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. Tidak ada satupun perusahaan di dunia ini yang lepas dari resiko kebangkrutan, termasuk Lehman and Brothers. Perusahaan Lehman and Brothers didirikan pada tahun 1850 oleh Henry Lehman, Mayer Lehman, dan Emanuel Lehman. Hingga perusahaan ini terus berkembang, dan pada tahun 2000 hingga 2002, perusahaan ini mampu mengumpulkan laba sebesar 1 miliar US dollar. Dan perusahaan ini juga dinobatkan sebagai salah satu perusahaan terkuat di Amerika Serikat. Tapi kenapa mereka bisa bangkrut? Simak penjelasan berikut. Taken home more than $480 million. That's almost $500 million. And that's difficult to comprehend for a lot of people. 2006, you made a huge stock sale, and you received over $100 million in that year alone. Your company is now bankrupt. Our economy is in a state of crisis, but you get to keep $480 million. Lehman Brothers Holding In merupakan firma jasa keuangan yang didirikan pada tahun 1850 di Alabama, Amerika Serikat. Lehman Brothers ini merupakan bank investasi keempat terbesar di Amerika Serikat yang bergerak di bidang perdagangan saham, penjualan, obligasi, manajemen investasi, dan sekuritas pasar keuangan lainnya. Nah, pada tahun 2001, Bank Sentral Amerika Serikat menurunkan suku bunga acuan sampai dengan 1% dengan tujuan untuk menstimulus perekonomian Amerika Serikat yang saat itu dalam posisi yang negatif. Di saat yang bersamaan, Lehman Brothers ini melihat adanya suatu peluang dan mulai menghitung keuntungan apabila mereka mulai berinvestasi di pasar real estate. Lehman Brothers ini melihat suatu keuntungan yang cukup besar, akhirnya mereka memberanikan diri untuk menyalurkan kredit mortgage ke masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap, yang biasa kita kenal dengan subprime mortgage. Alasannya kenapa? Apabila nasabah memiliki risiko gagal bayar yang tinggi karena skor kreditnya yang rendah, maka bunga kredit yang dikenakan jadi lebih tinggi. Pada tahun 2004, The Fed menaikkan suku bunga kembali menjadi 5,25. Hal tersebut mempengaruhi nominal cicilan atau angsuran kredit dan suku bunga kredit mortgage. Akibatnya, banyak dari nasabah yang tadi kita kenal dengan subprime mortgage ini menyatakan ketidakmampuan untuk membayarnya. Dan akhirnya, pada tahun 2008, tepatnya hari Senin 15 September 2008, Lehman Brothers menyatakan kebangkrutannya. Dalam kasus Lehman Brothers, Cup Ernest & Young, yang dimana Cup Ernest & Young ini tidak memenuhi kepentingan publik karena banyak pihak-pihak luar yang merasa dirugikan atas hasil laporan audit tersebut. Mereka mengatakan bahwa perusahaan baik-baik saja, tetapi kenyataannya Cup Ernest & Young ini mengetahui bahwa di dalam perusahaan tersebut tidak dalam keadaan baik-baik saja atau terdapat masalah, yang justru mereka bekerja sama dalam melakukan hal itu dan mereka membohongi. Lehman Brothers suffering a spectacular downfall. Its stock at one point this year sold for $67 a share. Right now it's trading at just $3.65 a share. CNN's Alan Chernoff joins us now with a closer look at what it means for your money. He's live outside of Lehman Brothers headquarters in New York. And Alan, that's where we saw those pictures all morning long of people yesterday literally packing up their life's work and carrying it out in a box. Nah, ada juga nih tiga yang dilanggar. Salah satunya ada integritas. Integritas ini adalah kepercayaan. Sayang sekali kepercayaan masyarakat telah berkurang terhadap KAP karena KAP telah memanipulasi dan menutupi keuangan Lehman Brothers. Ada juga objektivitas. Dalam hal ini, KAP tidak boleh berkompromi dan mempunyai hubungan khusus oleh klien atau pihak lain.
Selain itu ada juga profesional. Sayang sekali KAP ini tidak mempunyai prinsip profesional tersebut. Kenapa? Karena KAP telah memanipulasi dan menutupi keuangan sehingga kredibilitasnya ini diragukan. Karena dia tidak independen dan mudah dipengaruhi oleh pihak lain. Dan yang terakhir ada kepentingan publik. Kepentingan publik ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Yang seharusnya auditor yang melakukan laporan keuangan secara jujur ini malah memanipulasinya, sehingga masyarakat telah berkurang kepercayaannya nih terhadap kantor akuntan tersebut. Life changing. It's probably one of the biggest distressed debt trades in hedge fund history. Lehman Brothers, a 158-year-old firm, filed for bankruptcy. I don't think anyone really expected a bank as big as Lehman to be in a position that it's in now. Brought down by bad mortgage investments, Lehman, which has 25,000 employees, will be liquidated. I'm starting to find another job. Kebangkrutan Lehman Brothers ini juga menyebabkan perusahaan-perusahaan besar di Amerika itu juga ikut bangkrut, contohnya General Motors. General Motors ini dilaporkan bangkrut pada September 2008. Nah, pada tanggal 15 September 2008, Lehman Brothers ini meminta perlindungan atas kebangkrutannya sesuai pada bab 11 Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat. Total hutang Lehman Brothers ini juga tidak sedikit. Total hutangnya itu senilai 613 miliar dolar Amerika, di mana sebesar 155 miliar dolar Amerika itu merupakan total hutang obligasi. Total hutang Lehman Brothers ini juga tidak sebanding dengan nilai asetnya Lehman Brothers. Nilai asetnya Lehman Brothers ini senilai 639 miliar dolar Amerika. Tidak hanya itu, penyebab utama kebangkrutan Lehman Brothers itu terletak pada permintaan tambahan jaminan oleh kreditornya Lehman Brothers. Nah, hal ini berdampak langsung pada likuiditasnya perusahaan Lehman Brothers. Dan tidak hanya itu juga, kebangkrutan Lehman Brothers ini juga ada sangkut pautnya pada auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan Lehman Brothers. Nah, auditor tersebut berasal dari kantor akuntan publik Ernst & Young. Auditor Ernst & Young ini telah lalai dalam mengaudit laporan keuangan Lehman Brothers. Dari presentasi yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa Kapel Ernst & Young dengan sengaja telah melakukan skandal dengan Lehman Brothers, yaitu dengan memanipulasi laporan keuangan atau merekayasa laporan keuangan dengan tujuan menutupi hutang sebesar 50 miliar USD dan membuat para investor pun ikut terjerumus pada laporan keuangan yang sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai akuntan publik, Ernst & Young telah melanggar beberapa prinsip etika, yaitu integritas, objektivitas, kepentingan publik, dan tentu saja perilaku profesional.